Apapun yang telah kau capai, kiranya semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam surat Paulus ke jemaat di Roma di pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36 demikian dituliskan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan, kebesaran dan keagungan Allah sama sekali bukan tergantung pada pengakuan kita. Ia memang besar adanya, Ia memang mulia sejak dari awal, Ia kudus, agung, dan Ia sungguh-sungguh memerintah atas segala sesuatu. Itu adalah keadaan sejak semula dan sampai selama-lamanya. Tidak ada selain Dia. Tetapi apa pentingnya mengaku kemuliaan, kebesaran, kedalaman hikmat dan kekuasaan Tuhan? Itu penting kita saksikan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku. Kita mengakui kebesarannya, kita menyaksikan kebesarannya, kita menyaksikan kemuliaannya, kita mengakui kedalaman hikmatnya, kita menyaksikan pengetahuan Allah yang sungguh luar biasa. Walau beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang, bahkan semua manusia tidak mengakui atau tidak menyaksikan kebesaran Allah, Tuhan itu tetap besar adanya. Kedalaman, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah tidak akan berkurang. Maka sekali lagi, semuanya itu tidak tergantung pada pengakuan manusia itu. Tetapi kita dengan bangga, dengan senang hati harus selalu menyaksikannya. Bagimulah kekuasaan, bagimulah kemuliaan, bagimulah keagungan. Itu kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Namun persoalannya, apakah kita betul-betul menghidupinya? Jika kita menyaksikan Allah Maha Besar, jika kita menyaksikan kedalaman, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah tidak terbatas, demikian kita saksikan, tetapi apakah kita menghidupinya? Ketika kita terbentur dengan persoalan, ketika kita terbentur dengan kekhawatiran, ketika kita terbentur dengan kebutuhan hidup dan segala sesuatu yang kita inginkan, masih tetapkah kita mampu menyaksikan Tuhan itu luar biasa? Tuhan itu maha besar, kekayaannya tak terbatas, hikmatnya tak terbatas, pengetahuan Allah tak terbatas. Apakah itu kita hidupi? Sepertinya tidak.
atau sepertinya belum sungguh-sungguh kita hidupi. Dalam kenyataannya, kita masih selalu khawatir dalam menjalani hidup, khawatir akan masa depan, tapi di sisi lain kita selalu menyaksikan Tuhan Maha Besar. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah luar biasa. Ini sama seperti kita mengaku seseorang adalah guru, tetapi kita tidak belajar kepadanya. Ini sama seperti kita mengaku seseorang adalah penuntun, tetapi kita tidak mau dituntunnya. Kita mengetahui sebuah jalan untuk menuju kebahagiaan, tetapi kita tidak berjalan di jalan yang menuju kebahagiaan itu. Kita tahu jalan keselamatan, tapi kita tidak berjalan di jalan menuju keselamatan itu. Kita menyaksikan Tuhan Maha Besar, hikmatnya sungguh luar biasa, pengetahuan Allah sungguh luar biasa, tapi kita tidak belajar pada Dia, tidak memohon hikmat kepadanya, keluar dari tuntunannya untuk hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Maka yang saya katakan tadi sangat penting, bagaimana menghidupi kesaksian ini, bagaimana mengakukan kesaksian ini, bagaimana kesaksian ini menjadi bagian dari hidupku setiap hari, dalam setiap apapun yang kuhadapi. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Ayat ini akan menegur orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu mengandalkan pikirannya, orang-orang yang selalu menganggap diri lebih baik, bahkan orang-orang yang meniadakan Tuhan itu sendiri. Kita perhatikan ayat epistel ataupun pengantar khotbah pada minggu kemarin 23 Agustus 2020 tentang kecongkakan, kesombongan daripada orang-orang di Babel yang ingin membangun sebuah menara yang bahkan tingginya sampai ke langit. Tetapi sungguh mereka pun tidak mengerti ketinggian langit ataupun keberadaan langit. Tetapi mereka ingin membangun satu menara yang mencapai ketinggian sampai ke langit. Mereka sungguh-sungguh menganggap dirinya hebat. Mereka betul-betul menganggap dirinya luar biasa, mampu sembunyi dari hadapan Tuhan, atau dalam tanda kutip mampu melawan Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Dan sungguh-sungguh tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri. Hanya selalu lagi diingatkan, apakah itu kita hidupi? Apakah kita lebih yakin pada hikmat seseorang? Tergantung pada hikmat manusia, tergantung pada hikmat kita sendiri, pengetahuan kita sendiri untuk menjalani kehidupan, untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan pekerjaan. Maka kita diajak, kembalilah pada Tuhan dan lihatlah betapa luar biasanya Dia dalam segala hikmat kebijaksanaan, dalam segala kuasa, dalam kemuliaannya. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Paulus sendiri yang dalam pekerjaannya pemberitaan Injil dapat kita sebut sebagai orang yang sungguh luar biasa. Orang yang mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk pewartaan kerajaan Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, untuk menyatakan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Betapa Paulus adalah seorang pekerja yang sungguh luar biasa. Dan ia pun tidak bisa mengklaim apa-apa di hadapan Tuhan untuk menuntut sesuatu sebagai balas daripada pengabdiannya dalam pengabaran Injil, sebagai reward bagi dia atas apa yang telah dicapainya dalam pekerjaannya, perjalanan pekabaran Injilnya. Tidak. Tapi terkadang ada penatua atau ada barangkali juga pelayan-pelayan gereja yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan gereja, selalu menganggap ia lebih layak mendapat berkat dari Tuhan dari orang lain. Atau bahkan ia mengklaim, mengapa Tuhan tidak memberkati aku, padahal aku mengabdikan diriku kepadanya, padahal aku melayaninya, padahal setiap minggu aku ikut song leader, ikut penatua, ikut melayani di gereja. Mengapa doaku seperti tidak dijawab? Ini adalah pemikiran yang keliru. Hal-hal seperti ini tidak boleh berkembang. Sebab
Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita adalah seturut dengan kehendaknya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah seturut dengan kehendaknya. Jadi walaupun kita melayani Tuhan, bukan menjadi satu keistimewaan bagi kita untuk mengklaim berkat-berkat ataupun menuntut dalam tanda kutip segala sesuatu yang baik daripada Tuhan untuk kita. Tugas kita adalah menyaksikan kebesarannya. Tugas kita adalah menyaksikan hikmat pengetahuan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan kita, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan. Percayalah, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebab engkau bukan lebih tahu dari Dia, dari Tuhan untuk mengerjakan bagiannya. Bahkan apa yang selama ini mungkin tidak kau harapkan pun sudah diberikan kepadamu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti doa Bapa kami. Untuk mengakhiri pembicaraan kita dengan Tuhan, segala permintaan yang kita sampaikan, Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, doksologi, kemuliaan bagi Tuhan, bagimulah kekuasaan, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam setiap kebaktian minggu, kita selalu mengakhirinya dengan menyanyikan bagimulah kemuliaan. Maka ajakan dari firman ini, ajakan dari renungan ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang engkau alami, apapun yang telah kau capai, kiranya semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pesan dari renungan ini harus sungguh-sungguh kita hidupi. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi menghidupinya betul-betul nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, tak terselami segala rencananya, dan aku percaya akan hal itu, dan aku hidup di dalam kesaksian yang seperti itu. Tuhan memberkati. Amin.